Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu. Kali ini kita akan coba mempelajari video tutorial tentang Microsoft Excel. Seperti sudah saya sampaikan, kita di sini menggunakan referensi dari web yang ada di internet. Kita menggunakan itcoding.com, belajar Microsoft Excel. Ini pembelajarannya, kenapa referensinya saya gunakan ini karena di sini lebih terstruktur. Pada kali ini untuk Microsoft Excel ini nanti kita akan coba pelajari satu persatu, namun karena mungkin keterbatasan waktu saya tidak akan membahas ini semuanya ya, mungkin hanya bagian-bagian inti yang perlu saya bahas, mulai dari bagaimana membuat Excel untuk sejarah dan semuanya bisa nanti Bapak pelajari sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan aja langsung kita masuk ke dasar-dasar Microsoft Word. Untuk pengertian fungsi dan sejarah bisa Bapak Ibu baca sendiri. Mungkin yang belum pernah mengenal dengan Excel, mungkin sering dengar ya dengan Excel itu seperti apa, atau mungkin sedikit udah pernah belajar tentang Excel, namun tidak ada salahnya coba kita ulas lagi lebih dalam tentang Excel. Excel itu terdiri dari yang namanya work dan worksheet. Yang disebut dengan worksheet dan workbook. Workbook itu semacam kayak buku kerjanya, yang sebuah file Excel yang nanti pada akhirnya nanti ketika di save menjadi sebuah file yang berekstensi XLS atau SLX, LSS, XLSX, yaitu itu ada hasil simpanan dari Excel yang di save di komputer. Kemudian nanti ada yang namanya worksheet. Worksheet itu adalah area kerjanya yang biasanya nanti akan ada sheet 1, sheet 2 dan sebagainya. Kita langsung aja menambah. Bagaimana untuk menambah worksheet? Jadi diawali dari kita buka Excel, kemudian akan muncul blank seperti ini ya. Akan muncul blank, tampilan seperti ini, kosong. Ini yang kita akan mengenal menu-menunya di sini. Untuk caranya saya akan tunjukkan cara cepat aja yang biasa saya praktekkan aja untuk menggunakan Excel ya. Biasanya di sini akan kita lihat ini yang namanya dengan worksheet. Ini namanya sheet 1. Kalau kita mau menambah sheet lagi, nanti kita klik lagi di tombol bagian ini, nanti akan muncul lagi di sini sheet 2. Klik lagi sheet 2, sheet 3. Kemudian kita kasih penamaan, dikasih nama aja. Nah, di sini kasih nama misalkan sheet 1 mau mengerjakan tentang contohnya misalkan tentang laporan keuangan Taruna. Kemudian yang sheet keduanya laporan keuangan Pasis. Yang ketiganya adalah laporan keuangan tingkat keterampilan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Caranya kita juga bisa melakukan dengan klik kanan ya. Kita nanti misalkan mau di rename, kita di sini kita klik kanan. Nah, di sini nanti akan muncul tulisan rename dan sebagainya. Oke, di sini terus mengubah nama worksheet tadi udah di rename, nama sheet 1, sheet 2. Ini kita buka aja ya Excelnya. Oke, kita langsung buka Excel. Oke, jadi ini tadi di worksheet di sini. Nah, ini yang namanya sheet. Kita untuk menambah sheet 1, kita klik kanan aja sini, sheet 2, sheet 3. Ini. Kemudian kalau kita mau klik kanan, rename. Kita ganti misalkan laporan Taruna. Kita ganti aja, klik kanan lagi, laporan Pasis. Kita klik kanan lagi, di sini laporan Ditram. Ya, itu cara menambah sheet, menambah worksheet. Kemudian kalau kita mau nge-save, kita save ini yang bukan dengan workbook ya, kita save. Contohnya kemudian kita simpan misalkan dalam satu file latihan
Oke. Di sini akan kita pilih Excel workbook ya. Kita save. Nah, di sini akan nanti ekstensinya akan saya perlihatkan, tadi disimpan di dokumen basis. Nah, di sini latihan Excel. Bapak, kalau kita klik kanan di sini, maka akan muncul ini Microsoft XLX. Ini ekstensinya dari filenya. Ya. Oke, kemudian kita berlanjut lagi materinya, yaitu bagaimana tampilan bagian dari Microsoft Excel. Wah, ini mungkin udah sering dijumpai, tapi perlu kita ketahui semua. Biasanya di sini ini yang disebut dengan row atau baris. Jadi sini yang disebut dengan row. Dari sini row 1, 2, 3. Kemudian yang ini disebut column ya. Ini column A, B, C, D, E, ini kolom. Kemudian ini kita masuk ke formula. Ini biasanya kalau kita penulisan formula, misalkan kita bikin rumus-rumus, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian kalau yang tadi area semuanya ini disebut dengan worksheet. Ini yang sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya, worksheet ya. Ini adalah toolbars yang akan membantu kita dalam memudahkan pekerjaan kita ya. Kemudian kita masukkan name box, formula, kolom heading. Ya, silahkan Bapak pelajari sendiri. Kalau misalkan ada bingung, nanti kita akan mengoptimalkan toolbar yang ada di sini. Oke, kita lanjut dengan tampilan bagian Microsoft Excel. Tadi sudah. Oke, masuk row, column, dan cell. Mengenal apa itu row, column, cell, dan range di SA ini. Ini tadi saya kenalin, ada dinamakan dengan kolom A, B, C, D, E. Kemudian ini ada row atau baris. Ini nanti yang akan melihat ini. Kemudian yang saya sebut dengan range ya, range itu atau nah itu dengan cara bisa muncul ini kita blok ya. Jadi kita blok, kita klik ke kiri, kemudian kita blok. Ini cara ini yang range atau area-area kerja yang akan berpengaruh kita saat kita menggunakan Excel. Kemudian ini adalah yang disebut dengan sel. Sel itu adalah kumpulan baris sama kolom ya. Ini kita sebut dengan sel. Ini berarti sel. Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini sel ini. Ini adalah namanya. Jadi ini adalah sel A1. Bisa lihat di sini. Kemudian di sini adalah sel A4. Jadi ketika saya bilang arahkan kursor ke sel D4, berarti artinya ini D, ini baris D, garis kolom D baris 4. Nah, artinya di sini ya. Arahkan ke kursor di G5 ini G, kemudian ini 5. Ya, di sini munculkan. Itu yang disebut dengan sel. Ya. Oke, kita lanjut lagi sekali lagi tipe data Microsoft Excel. Jenis tipe Microsoft Excel dan cara inputnya, ada tipe-tipe datanya, ada tipe ada teks, angka, tanggal, uang, boolean, dan formal. Tipe karakter itu untuk teks, numerik, untuk angka, data, tanggal, dan durasi bulan. Ini misalkan contohnya di sini, misalkan kita mungkin 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa klik kanan. Ini kita bisa lihat tipe datanya itu dengan menggunakan format cell di sini. Nah, di sini ini ada tipe-tipe angka itu dianggap sebagai number, currency, accounting sebagai date untuk tanggal, kemudian time juga bisa. Ini adalah tipe-tipe data yang biasa dipakai di dalam Microsoft Excel. Oke, saya rasa itu aja. Nanti kita lanjut untuk video pembelajaran selanjutnya, karena ini memang sengaja saya buat videonya supaya nggak terlalu bosan. Nanti bisa per 10 menit nanti kita tambah. Oke, ke depan kita akan coba pelajari bagaimana mengenal rumus dan fungsi MS Excel yang sederhana. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.